berjumpa lagi dengan kita di program Bincang Asik Skuy. Skuy. Nah, setelah tadi kita kedatangan narasumber dari finalis apresiasi Duta Genre Kota Pekalongan 2025, Kak Meli tadi. Setelah ini kita bakal kedatangan yang lebih seru lagi, tak kalah serunya. Siapa, Kak? Kak Farel dan juga Kak Rosi. Oke, mereka ini adalah calon finalis Duta Genre Kota Pekalongan 2025 ini. Dan kita juga bakal membahas topik-topik seru lainnya setelah ini bersama mereka. Langsung saja, mari kita sambut calon finalis Duta Genre Kota Pekalongan, Kak Farel dan Kak Rosi. Halo. Halo Kak, tos dulu Kak. Oke. Halo Kak. Halo. Silahkan bisa duduk. Silakan bisa duduk, bisa Ya. duduk. Halo. Halo, selamat datang di program acara Bincang Asik Skuy bersama aku Dia dan Kak Gumilang. Dan aku Gumilang dari Forum Genre Kota Pekalongan. Oke, kita di sini berkolaborasi dari WPI TV dan Forum Genre Kota Pekalongan. Kita bakal ngobrol-ngobrol nih soal kalian. Kalian dari mana, bisa perkenalkan diri kalian dulu nih? Oke, halo semuanya. Halo. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Farel Rizky Adelstin. Asal sekolah saya itu di SMA Negeri 2 Kota Pekalongan nih teman-teman. Ya, dari situ. Kak siapa? Kak Rosi. Kak Rosi. Oke. Sebelumnya, halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Rosi Aska Maulida. Teman-teman bisa panggil aku Rosi. Aku dari Poltekkes Kemenkes Semarang, di kampus Pekalongan, Kak, di jurusan keperawatan. Wow, Kak Rosi dan Kak Farel. Farel. Iya. Jadi Kak Farel ini dari SMA 2 Kota Pekalongan dan Kak Rosi ini dari Poltekkes Kemenkes Semarang. Kampus Kampus Pekalongan. Panjang banget. Ya, panjang banget. Jadi ini salah satu pasangan dari finalis apresiasi Duta Genre Kota Pekalongan tahun 2025, Kak Farel dan Kak Rosi. Ini satu pasang ya teman-teman. Satu pasang karena di apresiasi Duta Genre itu kita dipasang-pasangan dari awal kita karantina sampai nanti ke grand final, bahkan setelah udah dapat gelar pun kita ada pasangannya lagi. Seperti itu Kak. Wow. Jadi tenang aja biar teman-teman, kita berdua itu pasti saling berkolaborasi seperti itu. Bener kan Kak Farel dan Kak Rosi sering banget berkolaborasi? Ya. Betul. Waduh. Waduh, yang satunya masih SMA, yang satunya udah mahasiswa. Waduh, ada tantangan tersendiri gak sih? Maaf ya kita tanya-tanya. Latar belakang kakak ini kayak menarik banget. Menarik banget soalnya. Emang dari Farel Ya, tantangan dari kita sendiri sih ya, kalau dalam forum genre ini jujur aja kita juga kan kita sama-sama sibuk ya. Aku kan siswa SMA, Kak Rosi sendiri kan mahasiswa. Jadi untuk berkolaborasi dan bertemu secara langsung full itu agak susah nih, kadang ada yang nggak bisa ketemu, ada yang nggak gitu. Berarti kayak misal kebentrok acara gitu, Ya, punya ada. kesibukannya masing-masing Iya. teman-teman. Dari Kak Rosi sendiri, Oke, kalau kesibukan aku sehari-hari itu aku aktif di organisasi Kak, dan kebetulan menjabat sebagai wakil ketua. Jadi lumayan sibuk begitu, karena kan ini dari kakak tingkatnya itu sudah mulai praktik ke rumah sakit, jadi ditinggal begitu. Jadi lumayan banyak program kerja ya, Iya, begitu. Itu aja sih kesibukan. Oh iya, dan juga ini lagi ujian sebetulnya Oh, Kak. lagi Iya, ujian, jadi Kak. agak Lagi pusing ujian, gitu betul. ya. Tapi it's okay. oke, berarti tadi pagi ujian, berarti tadi malam Iya. persiapan ini sama persiapan ujian Kak. Betul banget. Masya Allah, bener-bener Masya keren Allah. banget teman-teman. Jadi bener-bener yang aku rasain sampai sekarang pun, sampai sekarang udah lulus dari forum genre yang dulu ikut apresiasi, emang seperti itu. Jadi teman-teman semua yang ikut di finalis apresiasi Duta Genre itu, mereka adalah teman-teman dan juga teman-teman siswa atau mahasiswa yang emang dia tuh aktif di sekolahnya atau di kampusnya. Bahkan ada yang sudah aktif jadi influencer sebelumnya, udah aktif kerja di luar, itu seperti itu. Jadi kita disatukan oleh satu forum, yaitu Forum Genre Kota Pekalongan. Seperti itu orang lebih. Wow, berarti selain itu ternyata apresiasi ini tuh bagi mereka yang aktif-aktif juga. Iya, kebanyakan seperti itu Kak. Itu tidak, gimana ya,
itu tidak disangka itu yang masuk itu, yang kepilih itu ya mereka yang memang sudah aktif di luar kegiatan itu, seperti itu. Wow, tapi keren banget loh. Mereka bisa membagi waktunya antara sibuk sebagai siswa, pelajar, sebagai mahasiswa, dan tentunya mengikuti forum, organisasi. Itu suatu tantangan cukup tricky bagi remaja Iya. seperti kita. Mungkin banyak di luar sana yang lebih memilih Untuk mager gitu. untuk mager scroll Scroll TikTok. TikTok, rebahan. Iya. Iya, tapi emang mereka ini teman-teman yang terpilih gitu loh. Jadi kita ada seleksi dari mungkin awal seperti nilai-nilai substansi, minat bakat dan sebagainya, itu kita panjang banget seleksinya. Maka dari itu kita pilih 10 besar cowok dan 10 besar cewek untuk lanjut ke karantina dan grand final. Itu informasi aja buat teman-teman Wow, BPI di wow. sana. Wah, keren banget nih buat teman-teman yang mau daftar juga di apa namanya tahun depan, Tahun depan. 2026 gitu. Itu bisa nonton ini dulu nih buat bekal kalian Wih, gitu. Bagus banget, keren banget. Oke, sebelum kita udah ngobrol-ngobrol tadi lebih mendalam nanti kita bisa ngobrol di belakang. Iya, kita Iya, biar nggak melenceng nih sama tema kita kali ini. Bener Tema banget. kita masih tetap yaitu peran duta genre dalam mendorong generasi bebas stunting melalui Pemberian makanan tambahan. Oke. Oke. Udah ada gambaran nih pertanyaan-pertanyaan apa yang akan muncul dengan tema itu. Gimana udah Ya, tegang ini? Udah tegang ini. Udah tegang. Enggak. Oh, relax. Relax dulu. Relax. Kita nggak tegang kok. Kita di sini pertanyaan tapi santai Iya, tentunya. benar-benar. Kita ngobrol seperti program kita bincang asik. Iya. Kita bikin asik aja nggak apa. Oke. Sebelum itu kita bisa nanya ke pertanyaan yang pertama. Mungkin kita ada beberapa pertanyaan ini dari aku, dia, dan dari Kak Gumilang. Kita akan menanyai teman-teman seputar topik tema kali ini, yaitu peran duta genre dalam mendorong generasi bebas stunting melalui pemberian makanan tambahan. Oke, mungkin pertanyaan pertama bisa dari aku, ya, boleh? boleh. Oke, aku bacain ya. Apa sih yang dimaksud dengan stunting? Dan mengapa stunting itu berbahaya bagi generasi muda untuk kita semua? Mungkin dari Kak Farel dulu bisa menjawab ya. Oke. Silakan. Oke, mengapa stunting itu bahaya bagi kita dan apa sih stunting itu ya Kak ya? Oke, aku jelasin dulu ya penjelasan dari stunting itu apa. Jadi stunting itu adalah kondisi di mana anak kekurangan gizi kronis selama balita. Selama balita atau bisa disebut juga 1000 hari pertama kehidupan atau disingkat 1000 HPK. Dan penyebabnya dari stunting sendiri itu kan kayak ada anemia, terus anemia, kekurangan gizi dan faktor-faktor lainnya juga begitu Kak. Nah, mengapa sih bahaya bagi remaja? Karena stunting sendiri itu menyebabkan remaja itu pertumbuhan gizinya itu kurang dan melambat. Nah, gitu Kak. Akhirnya perkembangan diri bagi seorang remaja itu susah untuk berkembang dan kehilangan potensi diri bagi remaja tersebut. Oke, mungkin yang terakhir itu dampak dari stuntingnya. Iya. Gitu. Berarti dampak dari stuntingnya kita bisa tahu itu di umur berapa itu Kak Farel? Dampak stunting sendiri itu dari umur setelah 2 tahun. Nah, cuman agar untuk mencegah dampak stunting itu bisa dimulai dari 0 sampai 2 tahun. Jadi kan dampak stuntingnya itu kan setelah 2 tahun. Berarti agar kita seorang remaja tidak terkena stunting itu bisa dicegah dari sebelum 2 tahun. Iya, berarti usia 2 intinya tahun. teman-teman yang Kak Farel sampaikan itu dampak dari stunting itu kita bisa rasakan setelah 2 tahun. Iya. Namun untuk bagaimana cara kita mencegah stunting itu kita bisa lakukan dari 1000 hari HPK atau jangka waktu 1000 hari HPK itu berarti dari mulai janin sampai keluar sampai 2 tahun Iya. gitu ya Kak kurang Iya. lebih.
kurang lebih seperti Oke, itu. seperti itu. Wow, jadi menurut Kak Farel tadi bahwa stunting ini berbahaya bagi generasi muda dan generasi yang akan mendatang. Benar banget, Kak. Oke, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Kak Rosi. Rosi. Iya. Kan tadi udah bahas stunting nih, kita bahas juga gimana penanggulangan stuntingnya. Pertanyaannya, bagaimana program pemberian makanan tambahan bisa membantu pencegahan stunting? Oke. Silahkan jadi- Kak. Oke, jadi sebelumnya kita bahas dulu penyebab dari stuntingnya, Kak. Jadi penyebab dari stunting kan ada karena nutrisi yang kurang, karena pola asuh dari orang tuanya, dan juga dari sanitasi lingkungannya. Dan penyebab utamanya itu adalah dari asupan nutrisi, asupan zat gizi begitu. Dan program dari pemberian makanan tambahan ini sangat penting karena banyak masyarakat Indonesia yang belum paham, kalaupun paham belum tentu bisa untuk memenuhi kebutuhan zat gizi dari anak-anaknya maupun dari keluarganya begitu. Jadi dengan pemberian bantuan ini diharapkan masyarakat itu bisa terpenuhi kebutuhan zat gizinya dengan bantuan makanan yang bergizi dan dengan gratis juga. Jadi kan bisa mendapatkan kebutuhan zat gizi untuk mencegah stunting begitu, Kak. Seperti itu. Jadi itulah salah satu peran dari Duta Genre, yaitu menjalankan atau ikut serta langsung terjun ke masyarakat untuk pemberian makanan tambahan. Karena tadi yang seperti Kak Rosi sampaikan, bahwasanya pemberian makanan tambahan ini gratis ya. Ini gratis karena itu khusus untuk anak usia berapa, Kak? Itu diutamakan untuk balita, Untuk balita, bayi. bayi dari mulai lahir sampai 2 Lahir tahun sampai dan 2 balita dari 24 bulan sampai dengan 5 tahun. 5 tahun. Jadi itu termasuk membantu ya, Kak? Membantu sekali. Untuk pencegahan stunting itu sendiri. Oke, berarti sejauh ini pemerintah itu memberikan pemberian makanan tambahan itu secara gratis. Oke, kalau pertanyaan selanjutnya nih terkait dengan hal tersebut, peran apa yang paling nyata yang bisa dilakukan genre untuk isu stunting ini? Mungkin dari siapa nih, Kak? Mungkin dari Kak Farel? Kak Farel? Iya, bisa. Bisa diulang ya? Oh, boleh. pertanyaannya? Peran apa yang paling nyata yang bisa dilakukan Duta Genre dalam isu stunting ini? Peran peran nyata yang bisa dilakukan para duta genre dalam isu stunting ini bisa melalui sosialisasi dan edukasi ke banyak masyarakat mengenai tentang bahayanya stunting serta bagaimana cara mencegahnya, Kak, begitu. Oke, berarti kayak sosialisasi, edukasi gitu ya, Kak. Ya. Jadi untuk Kak Farel sendiri, hal apa yang Kak Farel lakukan buat diri sendiri nih, buat mencegah stunting? Kan tadi boleh itu sosialisasi, edukasi itu buat orang lain, tapi buat diri Kak Farel sendiri itu apa? Kalau dari diri saya sendiri untuk mencegah stunting itu bisa dimulai dari mengatur pola makan. Mengatur pola makan itu jadi kita menerapkan seperti 4 sehat 5 sempurna. Jadi ada kebutuhan protein, karbohidrat, lemak dan lauk pauk lainnya begitu, Kak. Untuk memenuhi gizi seorang remaja. Oke. Jadi lagi-lagi kita ambil lagi gizi, ke nutrisi gitu ya, Kak. Oke, buat teman-teman di rumah nih, seperti yang Kak Farel tadi sampaikan, bahwa peran yang paling penting dari Duta Genre itu adalah sosialisasi dan edukasi kepada teman-teman yang ada di rumah dan dari lingkup terkecil mungkin, dari lingkup keluarga. Terkecil seperti keluarga, teman, dan ininya teman dan keluarga, teman dekat. Bisa. Oke, cukup menarik. Cukup menarik. Oke. Jadi tadi ada yang sosialisasi, terus tadi menerangkan tentang PMT. Benar-benar jawaban dari finalis ini
sebenarnya kita nggak expect sampai situ ya kan. Kita nggak expect sampai Iya. situ, bener-bener. Oh kita mungkin expectnya paling jawabnya ini A B C udah selesai gitu. Lu kira seperti itu, ternyata Tapi enggak. ternyata mereka- Jadi finalis ini mereka sudah mengikuti intense class. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ketika mereka ditanya, mereka pasti sudah ada tahu nih, sudah tahu edukasi, terus gimana pencegahan stunting, pemberian PMT itu gimana, pasti mereka sudah paham tentunya. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Oke, boleh banget. Silakan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya untuk Kak Rosi sendiri. Oke. Bagaimana apa tantangan terbesar dalam mensosialisasikan program bebas stunting di masyarakat, ataupun tantangan bisa, kendala-kendala bisa, seperti itu. Oke. Silahkan Kak Rosi. Jadi kalau tantangan sendiri itu ya sebetulnya tergantung pada kebiasaan masyarakat sih. Kita itu paling susah untuk merubah suatu budaya yang sudah tertanam di masyarakat. Kadang kan misal kita contoh di remaja gitu ya. Remaja itu kadang ada yang pengen diet gitu, jadi nggak mau makan banyak atau makan yang bergizi. Jadi itu tantangan juga sih. Misal kita sosialisasi, oke paham gitu. Cuman belum tentu diimplementasikan nantinya saat di rumah, saat sehari-hari begitu. Jadi tantangan terbesar adalah merubah budaya atau merubah kebiasaan makan atau pola makan yang sudah ada di masyarakat begitu sih Kak. Seperti itu. Jadi Kak Rosi ini lebih tercondong ke remaja. Remaja kadang nolak buat makan bergizi, nolak alasannya diet. Aduh, Nah, itu. gengsi banget itu. Gengsi banget itu. Padahal seblak, boci itu Aduh, udah tapi mereka nggak nolak. mereka nggak nolak gitu. Tapi kalau disuruh makan makanan bergizi gratis, kadang alasannya pengen diet. Iya, betul banget. Padahal diet itu kan menurutku dengan makanan-makanan yang bergizi juga nggak sih? Kayak memenuhi apa ya? Yang penting tuh cuttingnya mungkin di bagian lemaknya, di bagian karbohidratnya. Iya. Tapi untuk gizi, protein, apalagi untuk mencegah stunting itu malah apa namanya hal yang penting gitu, yang harusnya kita aware banget nih buat teman-teman, apalagi buat disosialisasi menjadi apa namanya tantangan yang cukup besar gitu. Bener banget. Ini harusnya Gen Z harus lihat sih. Aduh. Gen Z harus lihat podcast ini karena ini sangat berdampak banget. Pasti kesinggung dia. Gitu. Oke, ke pertanyaan terakhir nih, boleh deh dijawab teman-teman berdua atau dua-duanya mau jawab, boleh. Boleh mungkin nanti diteruskan jawabannya boleh. Jawaban boleh deh. Silahkan Kak. Oke. Iya. Bagaimana cara menjangkau keluarga yang masih kurang informasi soal gizi anak, gitu. Mungkin bisa aja. Saya. Iya boleh. Bagaimana cara menjangkau keluarga yang masih kekurangan informasi untuk memenuhi gizi seorang anak ya. Bisa kita lakukan seperti sosialisasi dan mengedukasi para orang tua, dan juga kita memberikan seperti program PMT tadi. PMT tadi kan berfokus pada makanan bergizi untuk anak-anak, sehingga orang tua pun tahu bagaimana cara mengetahui asupan gizi dan berapa gizi-gizi yang diperlukan oleh seorang anak gitu. Mungkin dari Kak Rosa? Oh Rosi Kak. Rosi, ya sorry. Waduh ini Udah Udah jawab. lupa ya Kak, aku lupakan. Kak Rosi, Kak oke. Rosi, silakan. Jadi kalau menurut aku, kalau ini tentang masyarakat apalagi yang susah terjangkau begitu ya Kak, itu tuh kita tidak bisa bergerak sendiri Kak. Kita harus minta kerjasama dengan pemerintah desa setempat begitu. Karena kita kan seorang remaja begitu, kita tidak serta-merta langsung datang sosialisasi ke rumah-rumah begitu kan tidak mungkin. Jadi kita harus minta kerjasama dengan lurah atau RT RW setempat begitu sih Kak. Oke, wow. Jadi pertanyaan ini sangat menyeluruh umum gitu ya. Betul banget seperti yang Kak Rosi bilang tadi dan Kak Farel juga. Mungkin tantangannya yaitu dari generasi muda dan
dari keluarganya, makanya tidak hanya serta-merta datang ke rumah mensosialisasi, tapi juga bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk lebih aware tentang stunting ini, termasuk dengan perannya yaitu dengan pemberian makanan bergizi. Oke, kita udah ngobrol-ngobrol, selanjutnya kita bakal game seru. Seru-seruan bareng. Boleh minta tolong propertinya? Terima kasih. Nah, ini gamesnya. Gamesnya adalah apa namanya? Gamesnya adalah gamesnya Mosi Challenge. Challenge. Oke. Nah, silakan. Oke. Nah, di Mosi Challenge ini ada pernyataan tulisan setuju dan tidak setuju. Nah, bisa dibalik untuk setuju, baliknya tidak setuju. Oke. Nah, nanti Kak Gumilang dan aku akan membacakan mosinya dan kalian bisa memberikan jawaban tentang pernyataan itu. Apakah kalian setuju atau tidak setuju? Tapi gimana nih Kak? Mau langsung dua-duanya atau satu dulu? Mungkin langsung dua-duanya, Kak. Oke, tapi Nanti- cepet-cepetan Iya, gitu. cepet-cepetan Oke. gitu. Mungkin nanti kita kasih kesempatan buat alasannya satu-satu gitu. Oke. Dan itu harus berbeda ya. Oke, Oke. waduh, nggak Harus boleh sama berbeda. nih. Harus berbeda, nggak boleh kolaborasi ini. Oke, nggak boleh kolaborasi nih. Ini nggak boleh kolaborasi. Oke, untuk mosi yang pertama. Mosi yang pertama. Nanti angkatnya bareng-bareng ya, ketika aku 1, 2, 3 baru angkat gitu. Setuju atau tidak setuju? Program Bentar teman-teman. Program Ulangi Po Kak, ulangi nggak Pak? Ya, ulangi. Setuju atau tidak setuju? Program PMT adalah solusi utama pencegahan stunting di Indonesia. 1, 2, 3. Tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Wah, tidak setuju teman-teman. Berarti Aduh. program PMT bukan program Indonesia ini. Aduh. Bukan program utama mungkin Bukan program Kak. utama mungkin Kak. Oke, Kak. langsung aja kita dengerin teman-teman alasan dari Kak Kak. Rosi dulu. Oke, jadi kalau dari aku ya, program kita tidak bisa hanya mengandalkan dari PMT itu sendiri Kak. Karena untuk PMT sendiri itu akhir-akhir ini sudah kurang terrealisasi begitu Kak. Karena PMT sendiri itu kan program dari Kemenkes ya. Dan dari kita, dari Genre itu, dari Kemendikbangga atau Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana itu sudah meluncurkan program yang serupa, yaitu dengan program Quick Win kementerian, yaitu Genting begitu Kak. Jadi itu program yang serupa, sama-sama berbentuk bantuan, tapi menurut saya itu lebih efektif karena kalau PMT sendiri itu sedikit pengetahuan saya itu hanya dilaksanakan selama 1 minggu begitu untuk satu keluarga. Tetapi kalau Genting sendiri itu dilakukan selama 1 bulan begitu Kak. Jadi selama 1 bulan setiap hari itu diberikan bantuan berupa makanan siap saji, bukan bahan makanan begitu Kak. Kalau PMT sendiri itu hanya bahan makanan, karena PMT itu kan pemberian bahan makanan tambahan gitu. Jadi bukan berupa makanan siap saji. Kalau dari Genting sendiri itu berupa makanan siap saji dan juga bantuan-bantuan lain yang menunjang untuk pencegahan stunting begitu Kak. Selain dari program pemerintah, kita juga pasti setiap daerah ada program-program unggulan untuk pencegahan stunting begitu Kak. Jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan dari PMT itu sendiri. Itu dari aku sih Kak. Oke, keren sekali. banget, benar-benar kayak. Tepuk tangan dulu teman-teman semuanya. Mantap. Nah, Oke. mungkin dari Kak Mungkin Farel dulu. Coba dulu selanjutnya. dari Kak Jangan Farel. langsung di mosi selanjutnya Kak. Soalnya tadi keren banget. Aku sampai sama. Wow. Ya, iya sih. silakan Kak Farel. Oke, kalau dari saya sendiri, kenapa program PMT ini tidak efektif ke seluruhnya? Ya karena memang program ini kan hanya untuk keluarga itu selama 1 minggu saja yang sudah dibilang Kak Rosi. Dan juga memang program ini hanya memberikan bahan mentah, jadi kita harus memang mengolahnya sendiri. Jadi kayak ibaratnya apa ya, tidak praktis lah begitu. Walaupun memang bagus sih, cuman kurang efektif begitu Kak. Kalau dari saya sendiri juga begitu. Oh, oke. Jadi Berarti tetap perlu
tambahan program Ya, lain gitu perlu, ya. perlu tambahan program lain yang memang mumpuni bagi ke masyarakat yang kekurangan finansial ataupun bahkan kekurangan gizi. Contohnya tadi yang Kak Rosi bilang, Oke. tadi apa Kak? program genting. Program genting. Genting Genting dari itu mana? genting apa? Genteng gitu. Genteng Kak itu. Ya, genting itu apa Kak? Oh Silakan. boleh. Oh lagi. Iya boleh Oh, boleh. genting. Apa? Apa dari saya? Genting itu apa Kak? Oh genting, genting itu Genting. gerakan orang tua asuh Asuh, cegah Cegah stunting. stunting. Jadi Bentar. Gerakan orang orang tua asuh cegah cegah stunting. stunting. Oh berarti tingnya stunting. Stunting gitu. Iya, tapi di sini orang tuanya itu bukan maksudnya orang tua dari si anak begitu Kak. Cuman orang tua di sini itu orang tua asuh yang dimaksudkan orang tua yang memberikan bantuan seperti dari misal perusahaan, misal dari komunitas atau dari perseorangan yang mau membagikan sedikit hartanya untuk membantu teman-teman atau keluarga-keluarga yang kurang terpenuhi untuk kebutuhan gizinya begitu. Wow. Oke, kalau boleh menambahkan boleh nggak Kak? Terkait dengan program lain gitu. Selain dari PMT, tadi kan aku bilang itu PMT udah kurang terlaksana begitu karena sekarang itu kan sudah beda pemerintahan dan juga beda presiden gitu. Kalau sekarang itu yang lagi terrealisasi itu program itu bantuan makanan gratis yang di sekolah itu loh Kak. Iya. MBG. MBG, Oh ya, betul. MBG. Iya. Iya, Itu kan betul. sekarang yang emang lagi terrealisasi dan lagi menjadi prioritas masyarakat itu adalah program tersebut Kak. Karena kalau PMT itu kan hanya diutamakan, diprioritaskan hanya untuk keluarga yang menengah ke bawah ekonominya atau kepada keluarga yang memang jangkauannya untuk kebutuhan gizinya tuh kurang. Tapi kalau program MBG ini tuh kan keseluruhan ya Kak. Mulai dari remaja itu juga semuanya mendapatkan bantuan, tidak hanya siswa-siswa yang keluarganya latar belakang ekonominya menengah ke bawah, tapi kan secara keseluruhan itu mendapatkan bantuan. Jadi menurut saya apapun program pemerintah itu saling membantu, saling berkontribusi. Jadi tidak bisa kita hanya fokus kepada satu program yaitu PMT. Begitu Kak. Wow. Mungkin ada tambah lagi dari Kak Farel mau nambahkan? Oh cukup. Oh, cukup. Cukup, oke. Kita tadi mau nambahin lagi gitu. Iya. Oke, kita dapat insight baru terkait tadi udah tahu tentang PMT, terus tadi Genting. genting. Iya, Gue kira genting itu genteng gitu. Bukan. Ternyata Genting itu gerakan Orang orang tua asuh, cegah stunting. Oh, itu harus hafal itu. Kita harus hafalin. Tapi itu disingkat jadi genting. Iya, jadi genting jadi lebih gampang gitu. Program apa? Genting. Genting. Wah, Ntar iya. malah ingetnya genteng. Iya. Jangan dong, jangan. Tapi Iya. lebih relevan sama genting, berarti penting. Iya penting, Iya. genting penting. Oke. Program yang cukup menarik nih. Apa namanya? Untuk bahan evaluasi lagi buat kita semua, bahkan mungkin bisa bahan evaluasi buat pemerintah gitu. Mungkin menjadi inovasi yang cukup menarik. Oke, bisa lanjut ke mosi selanjutnya? Siap untuk Siap, mosi selanjutnya? oke. Siap. Ya oke, silakan Kak Dia Oke. buat bacain Om Sia. Oke, baik. Setuju atau tidak setuju, peran duta genre lebih penting daripada peran pemerintah dalam isu stunting. Oke, Oke, lagi-lagi kompak. kompak, aduh. Kompak ya Kak. Kompak Gak ada yang banget. beda opini tuh gak ada gitu ya. Iya. Aduh, ini tidak setuju semua nih. Oke, kita dari siapa dulu Kak nih? Mungkin tadi udah dari siapa tuh tadi? Dari Kak Tadi Kak Rosi dulu Kak apa Rosi Kak? dulu. Iya, udah. dari aku dulu tadi. Oh, oh. Oh iya, berarti dari Oke, Kak dari Farel. Kak Farel deh. Tadi yang emosinya kan peran apakah peran duta genre apa Lebih penting daripada Peran pemerintah program pemerintah. dalam isu stunting. Oke. Izin menjawab pertanyaan Kak. Iya, silahkan. Ya. Peran duta genre ini sebenarnya juga penting kan bagi masyarakat dan sekitarnya. Namun untuk pernyataan peran duta genre itu lebih penting daripada programnya pemerintah itu bagi saya kurang setuju sih Kak, karena kita sebagai duta genre itu juga ingin memberikan informasi dan edukasi tentang stunting ini. Nah, dari mana programnya itu? Programnya bisa juga dari forum genre dan dari pemerintah juga. Jadi kita sebagai duta genre itu sebagai agen perubahan yang
mengedukasi, menginformasikan, serta menerapkan program-program tersebut, Kak. Seperti itu, seperti program genting dan lain-lainnya begitu, Kak. Oke. Jadi tidak setuju karena genre ini sama pentingnya dengan program pemerintah dan pemerintah juga sama pentingnya dengan peran dari genre. Jadi lebih setuju mereka berkolaborasi karena sama-sama penting gitu. Iya seperti itu. Jadi tanpa adanya pemerintah pun kita nggak bisa terjun sendiri gitu, nggak ada yang support dari duta genre. Tetap kita perlu support dari pemerintah juga karena seperti yang tadi Kak Farel sampaikan bahwasanya kita duta genre itu sebagai agen perubahan atau sebagai yang langsung terjun ke masyarakat seperti itu. Oke, mungkin jawaban dari Kak Rosi. Kak Rosi, ya, silakan. Kenapa aku nggak setuju begitu ya? Karena kan kita sebagai generasi berencana itu apa ya, masuk dalam jajaran di bawah pemerintah begitu Kak. Jadi apa yang pemerintah, kita juga kan mendukung program-program yang dijalankan oleh pemerintah. Jadi sebenarnya kita yang sudah disebutkan tadi, kita tuh berkolaborasi dan saling berkontribusi. Dari pemerintah memfokuskan untuk penurunan stunting, artinya kita juga mendukung dari program tersebut, kita saling menjalankan. Cuman kan kalau pemerintah itu fokus kepada pemerintah daerah dan ke bawahnya. Cuman kalau kita itu kan lebih fokus ke Kemenduk Bangga begitu ya Kak. Pemerintahnya itu bukan langsung ke pemerintah pusat tapi gitu. melalui Kemenduk Bangga begitu. Jadi kita juga sama-sama mendukung pemerintah dan pada intinya tidak ada yang paling penting tapi saling berkontribusi begitu sih. Oke, siap. Tepuk tangan dong buat Tepuk tangan, teman-teman teman-teman. semuanya. Jadi emang mereka satu pasang ini emang sudah ada chemistry-nya gitu ya. Yang satu jawab tidak setuju, yang satu jawab juga tidak setuju. Yang tadi jawab tidak setuju, jawab tidak setuju Gila. dua-duanya. Aduh, wow. Oke, tidak terasa nih kita udah ngobrol-ngobrol bareng Kak Rosi, bareng Kak Farel gitu sebagai narasumber kita, dan kita udah dapet informasi baru, edukasi baru, dan tentunya ini bermanfaat buat teman-teman yang ada di rumah, teman-teman penonton WPI TV dan teman-teman semua yang mengikuti forum genre ini tentunya. Nah tentunya buat Gen Z yang tadi udah kami singgung, Yang udah kami aware. udah kami aware banget, please jangan mager gitu. Karena generasi sehat adalah kunci masa depan yang hebat. Waduh, Seperti itu kata-kata. keren banget. Berarti bersama generasi ini, mari kita membangun generasi yang bebas stunting. Iya, dan tentunya sebagai generasi yang berencana, kita harus tetap menjaga jaga apa yo? Jaga yang tadi disampaikan, pola makan, pola hidup. Terus tadi kita tahu tentang genting, PMT. Terus tadi juga singgung tentang pengertian stunting, terus pencegahannya dari lingkup keluarga sampai lingkup yang teman-teman, itu benar-benar insight baru buat kita dan juga pemirsa yang ada di rumah. Seperti itu. Oke, sebelum closing, ini ada nggak sih slogan dari genre? Oh, iya. Boleh nggak sih? Boleh nggak sih? Apa sih? Boleh dimulai dari Kak Gumilang. Dari finalis langsung Oke, aja dari finalis. oke. Program genre karena aku udah angkatan-angkatan kemarin, jadi kita ambil yang muda aja buat mimpin-mimpin Oke, seperti boleh. itu. Mungkin karena ini bahas stunting ya Kak, jadi kita nanti slogannya dari awal ya Kak. Dari mulai salam genre aja ya Kak. Boleh, Oke. boleh. Mungkin Kita siapa yang mau ikutin pimpin? nih. Mau Farel? Mungkin di bridging dulu gimana salam gimana genre nih? gitu. Jadi Salam genre. salam genre, salam genre, Oke. terus salam Salam. remaja genre, sehat, cerdas, cerdas, ceria. Oke. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Oke. Ya, begitu. Kita ulang ya, Talang. Oke, Oke, kita ulang nih. Yang mimpin siapa nih? Kak Farel atau Kak Rosi? Kak Farel Kak aja. Farel, Oke, silakan. boleh. Kak Farel yang mimpin. Oke, bisa kita mulai? Ya bisa. Oke, bisa. Salam genre, salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Wow, seru banget. Seru banget gitu.
forum genre itu seru banget ternyata guys. Wow, aku dapat teman baru, dapat wawasan baru dari teman-teman semuanya, dan semoga kolaborasi ini terus berjalan, tidak hanya sampai di episode ini, tapi semoga kita bisa ketemu di lain waktu lagi gitu. Oke, terima kasih buat Kak Rosi, Dan Kak Kak Farel. Terima kasih juga buat finalis yang udah mengikuti obrolan asik kita di acara Bincang Asik Skui ini. Dan jangan lupa saksikan terus program-program kita lainnya Bincang Asik Skui, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di official WPI TV, dan follow Instagram WPI TV, yaitu WPI TV_IWIMA, dan jangan lupa ikuti juga website kita, yaitu di wpitv.iwima.ac.id gitu. Dan jangan lupa nih yang gak ketinggalan Tentunya, dan jangan lupa teman-teman selalu update dan follow akun Instagram dari kami, yaitu @forgen_Pekalongan, karena di situ bakalan banyak banget nanti perjalanan finalis dari awal sampai nanti grand final. Wah. Jadi saksikan terus, follow, dan jangan lupa like, komen, dan intinya ikutin terus lah Iya, Kak, ikutin kita terus, subscribe stay terus tune di kita Instagram semua. forgen_Pekalongan. Oke, sampai jumpa lagi di Di pertemuan selanjutnya di acara Bincang Bincang Asik Asik Skuy. Skuy. Bye-bye. Bye-bye.